Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nindya Gandes Mustika Ningtyas dengan NIM 240201010164 dari PJJ S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil pengerjaan ujian akhir semester tahun ajaran Ganjil 2004-2005, mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin SMMM. Langsung saja, saya akan memilih soal nomor 1 terlebih dahulu. Jelaskan mengenai dengan konsep biaya produksi. Terdapat biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Jelaskan keduanya serta fungsinya. Konsep biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam proses produksi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya produksi biasanya dipisahkan berdasarkan objeknya. Ini memudahkan bagi pihak manajerial untuk kepentingan penghitungan product cost atau biaya produksi. Dan biaya-biaya tersebut diantaranya yaitu biaya eksplisit adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor-faktor produksi, dan biaya implisit yaitu taksiran pengeluaran faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian biaya produksi jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap dan yang lain berubah. Membedakan antara biaya tetap atau fixed cost dengan biaya variabel atau variable cost. Fungsi dari biaya produksi jangka pendek ialah mendefinisikan biaya total terendah dari suatu output produksi. Kemudian, biaya produksi jangka panjang, yakni biaya yang menunjukkan bahwa semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua biaya merupakan biaya variabel atau variable cost. Fungsi dari biaya produksi jangka panjang ialah untuk menghitung biaya produksi yang melibatkan semua faktor produksi yang dapat berubah. Kemudian berikutnya, soal nomor 3. Bagaimanakah keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna terjadi? Apa yang menjadi faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang? Jelaskan. Keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan sempurna terjadi pada saat sebuah perusahaan telah mencapai keuntungan normal atau biaya marginal cost sama dengan harga atau price. Kondisi di mana tidak bisa lagi bagi sebuah perusahaan tersebut untuk memperluas usahanya maupun menambah faktor produksi lain, karena percuma tidak akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Faktor-faktor yang menentukan Faktor-faktor yang menentukan keseimbangan jangka panjang, yakni yang pertama biaya produksi, terkhusus biaya produksi jangka panjang. Kemudian harga pasar, permintaan dan penawaran, keluar masuknya perusahaan-perusahaan baru yang sejenis, kemudian perkembangan teknologi, ketersediaan sumber daya, tenaga kerja, bahan baku, modal, dan lain sebagainya, kemudian kebijakan pemerintah, keadaan ekonomi negara atau global, kemudian perilaku konsumen. Soal berikutnya, nomor 4. Bagaimana konsep dari pasar monopoli? Karakteristik dan faktor yang menyebabkan adanya pasar monopoli. Berikan contoh ilustrasi pemangku usaha atau bisnis yang berada dalam pasar monopoli. Pasar monopoli adalah satu bentuk pasar di mana terdapat hanya satu penjual yang menguasai pasar. Pasar dengan satu produsen yang memiliki kekuatan pasar yang lebih besar daripada perusahaan lainnya dalam pasar tersebut. Penentu harga pasar adalah seorang penjual atau sering disebut monopolis. Karakteristik pasar monopoli. Hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Penjual sebagai penentu harga atau price maker, dan juga price setter atau penentu harga di sepanjang periode. Tidak adanya barang pengganti atau substitusi yang mirip dengan yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, kuatnya batasan untuk masuk ke dalam pasar bagi perusahaan yang baru atau pesaing. Sedikit atau hampir tidak adanya persaingan dagang.
Kemudian kurva permintaan bersifat inelastik. Dan terakhir besarnya jumlah konsumen dan ketergantungan konsumen. Kemudian faktor yang menyebabkan adanya pasar monopoli. Perusahaan monopoli memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Kemudian biaya masuk ke dalam pasar persaingan yang sangat tinggi. Barrier masuk ke dalam pasar monopoli yang tinggi atau adanya hambatan untuk masuk. Paten atau hak cipta. Perusahaan monopoli memiliki paten. Apabila memiliki paten terhadap suatu produk, dapat menghalangi perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar dengan barang yang sama dikarenakan paten tersebut, karena ada halangan untuk memproduksi barang yang sama. Kemudian izin dari pemerintah, yakni pemerintahlah yang mengatur bahwa hanya satu perusahaan tertentu tersebut yang dapat mengusahakan suatu sumber daya tertentu. Kemudian kepemilikan teknologi yang mutakhir dan canggih oleh sebuah perusahaan, di mana tidak ada perusahaan lain yang memilikinya. Kemudian di sini contoh perusahaan pemangku bisnis yang berada dalam pasar monopoli, saya mengambil contoh PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Dapat dikatakan sebagai perusahaan monopoli dalam industri transportasi perkereta-apian. Beberapa alasan PT KAI dikatakan sebagai perusahaan monopoli, yaitu hanya terdapat satu perusahaan transportasi kereta api di Indonesia. Yang kedua, PT KAI memiliki kendali penuh atas industri tersebut dari fasilitas dan infrastruktur yang lainnya seperti jalur, rel, stasiun, kemudian peron untuk bengkel kereta api dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan oleh KAI. Kemudian yang ketiga, tidak adanya persaingan. Yang keempat, PT KAI sepenuhnya menjadi pembuat dan pengatur harga tiket kereta api. Kemudian soal yang berikutnya, soal nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan diskriminasi harga. Jelaskan macam-macam diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang monopolis dalam menjual barang yang sama dengan tingkat harga yang berbeda-beda pada saat yang sama kepada pembeli yang berbeda, di mana harga dibedakan bukan karena perbedaan dalam biaya produksi. Macam-macam diskriminasi harga. Diskriminasi harga derajat pertama terjadi apabila monopolis dapat menjual produknya kepada konsumen pada tingkat harga maksimum sesuai dengan kesanggupan konsumen untuk membayarnya. Diskriminasi derajat harga kedua. Monopolis akan menetapkan harga yang berbeda berdasarkan kelompok atau sejumlah barang, tetapi apabila konsumen membeli lagi akan dikenakan harga yang lebih murah. Kemudian diskriminasi harga derajat ketiga. Monopolis menetapkan harga yang berbeda untuk pasar yang berbeda pada produk yang sama. Dan kemudian soal terakhir yang akan saya bahas yaitu soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan fenomena price leadership dan bagaimana price leadership terjadi dalam pasar oligopoli? Jelaskan ilustrasinya. Price leadership atau pimpinan harga adalah suatu bentuk kerjasama dari beberapa perusahaan di mana salah satu perusahaan tersebut menetapkan harga jual pada tingkat tertentu yang diikuti oleh perusahaan atau anggota lainnya. Suatu perusahaan dapat tampil sebagai price leader apabila perusahaan tersebut dapat berproduksi dengan biaya yang rendah atau sangat efisien atau perusahaan besar yang dominan. Ilustrasinya, terdapat 3 perusahaan snack makanan ringan yang terkenal di sebuah kota, PT Makanan, PT Snack, dan PT Jajan. Ketiga perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang signifikan, sama, dan mereka sering bersaing dalam harga dan kualitas produk. PT Makanan adalah perusahaan yang paling besar dan memiliki pangsa pasar terbesar, memiliki kekuatan finansial yang kuat, dan jaringan distribusi yang luas. Suatu hari, PT Makanan memutuskan untuk menurunkan harga makanan ringan yang mereka produksi sebesar 10%. Hal ini membuat PT Snack dan PT Jajan merasa terancam dengan penurunan harga.
Namun, alih-alih bersaing dengan PT Makanan dalam hal harga, PT Snack dan PT Jajan memutuskan untuk mengikuti harga yang ditetapkan oleh PT Makanan. Karena mereka merasa bahwa strategi mengikuti harga PT Makanan ini adalah strategi yang paling aman dibanding dengan resiko kehilangan mangsa pasar mereka. Dengan demikian, PT Makanan dapat kita katakan adalah sebagai price leadership atau pimpinan harga di pasar makanan ringan. Demikian penyampaian jawaban hasil pengerjaan ujian akhir semester saya pada kesempatan hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi, dan salam sehat selalu untuk Bapak Octavian. Sampai jumpa.